Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak tetap semangat. Terlebih hari ini sudah memasuki bulan Agustus, maka semangat kemerdekaan harus kita miliki. Hari ini kita akan belajar materi pecahan. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, sehingga kita belajar matematika hari ini dengan asik dan menyenangkan. Untuk yang pertama, kita akan belajar macam-macam pecahan. Pecahan itu yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya adalah 2/3. Jadi pecahan biasa itu terdiri yang pertama pembilang, juga ada penyebut. Nah, ketika kalian menemukan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, berarti itu termasuk pecahan biasa. Oke. Jadi yang paling banyak kita temukan adalah pecahan biasa, yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut. Selanjutnya untuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Contoh 2/3/7. Nah, ada sedikit yang berbeda dari pecahan biasa. Yang pertama angka 3 yaitu sebagai pembilang. Selanjutnya angka 7 dia sebagai penyebut. Nah, selanjutnya angka 2 ini yang membedakan dari pecahan biasa. Dia sebagai bilang bulat. Jadi yang membedakan adalah pecahan campuran memiliki bilangan bulat. Bacanya 2/3/7. Untuk yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini contohnya 1,4. Nah, sangat berbeda kan? Kalau tadi ada pernya, yang ini tidak ada. Nah, yang menjadi khas dari pecahan desimal adalah tanda koma. Nah, ketika ada pecahan atau bilangan bulat yang ada tanda komanya, itu termasuk pecahan desimal. Nah, untuk selanjutnya pecahan bentuk persen. Nah, mungkin yang pernah ke supermarket, hypermarket pernah dengar istilah diskon 20%. Nah, apa maksud dari 20% itu? Kata 20%, jadi sebenarnya persen itu adalah 100. Jadi kalau ada 20% berarti 20/100. Nah, itu maksud dari pecahan bentuk persen atau arti dari tanda persen, yaitu per 100. Nah, sekarang ternyata dari 4 pecahan itu bisa merubah pecahan. Hanya ada 3, yaitu pecahan biasa berubah menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal juga bisa berubah ke pecahan biasa. Pecahan campuran bisa menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa juga bisa menjadi pecahan campuran. Begitu juga untuk pecahan campuran dan desimal. Semuanya bisa dirubah. Lantas bagaimana ya kita merubah pecahan tersebut? Oke, yang pertama kita bahas tentang pecahan. Kita rubah pecahan campuran. Nah, syarat-syaratnya ya, pembilang itu lebih besar dari penyebut. Ingat, syarat pecahan biasa untuk dirubah menjadi pecahan campuran, pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Contoh 5/3. Nah, di sini pembilangnya angka 5 lebih besar dari angka 3, lebih besar dari penyebutnya. Nah, contoh coba yang ingat yang ini. 4/7. Nah, di sini kita temukan
bahwa pembilangnya angka 4 lebih kecil dari penyebutnya, yaitu angka 7. Maka pecahan 7 ini bisa kita gunakan atau kita rubah menjadi pecahan campuran. Karena yang bisa dirubah tadi yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bagaimana caranya, Pak? Baik. Nah, merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini ya. Yang pertama, kita bagi, yaitu pembilang dibagi penyebut, di mana pembilang nanti kita masukkan ke dalam pembagian ini, pembagian bersusun, dan penyebutnya berada di luar. Ingat ya, pembilang di dalam, penyebutnya di luar. Berarti kita tulis nah seperti ini. Bacanya 5 dibagi 3. Jadi bacanya dari dalam keluar. Ini adalah tanda bagi bersusun. Nah, selanjutnya kita cari perkalian 3 yang mendekati atau sama dengan 5. Dan ingat, syaratnya tidak boleh lebih dari angka 5. Tidak boleh lebih dari angka yang ada di dalam pembagian ini. Oke, yang pertama 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, masih di bawahnya. Kedua, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, anak-anak coba lihat di sini. Di sini sudah angka 6, berarti melewati angka 5. Sehingga perkalian 3 kali 2 ini tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pembagian bersusun. Yang bisa kita gunakan adalah yang 3. Baik, karena yang bisa kita gunakan dikali 1, maka angka 1 ini kita tulis atas. Nah, sedangkan di bawah angka 5 ini kita tulis hasilnya ini. Ya, selanjutnya kita kurang 5 kurangi 3, hasilnya 2. Pintar. Nah, ketika hasil dari pengurangan tadi lebih kecil dari penyebutnya, maka tidak perlu kita lanjutkan lagi. Dari sini sudah bisa kita gunakan untuk menuliskan bentuk pecahan campurannya. Bagaimana cara menulis bentuk campurannya, pecahan campuran? Nah, yang pertama 5/3 ini. Nah, coba lihat angka 1 atau hasil dari pembagiannya tadi. Angka 1 ini nanti sebagai bilangan bulat. Ya, kita tulis di sini. Oke, ini angka 1 kita tulis di sini. Selanjutnya sisanya yaitu angka 2. Ya, angka 2 ini nantinya sebagai pembilang, maka kita taruh di atas. Dan untuk penyebutnya tetap, yaitu angka 3 ini. Sehingga kita tulis 3. Jadi hasilnya tadi atau sisanya kita sebagai pembilang, sedangkan untuk penyebutnya tetap. Nah, ini tetap. Jadi anak-anak, bentuk pecahan campuran dari 5/3 adalah 1/2/3. Kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikannya. Caranya, misal ada pecahan 1/2/3, berubah menjadi pecahan biasa. Langkah yaitu bilangan bulat kita kali dengan penyebutnya. 1 dikali 3. Setelah itu hasilnya dijumlahkan pembilangnya, yaitu pertama 1 dikali 3, hasilnya 3, ditambah 2 sama dengan 5. Ini kita tulis sebagai pembilang. Nah, kita tulis 5. Selanjutnya penyebutnya itu tetap. Jadi angka 3 ini kita geser
menjadi penyebutnya. Seperti itu. Berarti yang berbeda adalah dari pembilang. Ingat, cara membilang tadi bilangan bulat dikali penyebut baru ditambah dengan pembilang. Oke, sangat mudah bukan? Pasti bisa. Sedangkan untuk penyebutnya tetap. Selanjutnya pecahan biasa berubah menjadi pecahan desimal. Nah, kita contohkan pecahan biasanya 2/4 berubah menjadi pecahan desimal. Nah, kita bagi terlebih dahulu, bagi bersusun kayak tadi, di mana pembilangnya berada di dalam, penyebutnya berada di luar. Setelah itu baru kita, nah coba dilihat di sini, 2 dibagi 4 bisa nggak anak-anak? Iya, tidak bisa karena yang dibagi lebih kecil. Lalu apa yang kita lakukan? Dengan memberikan 0, nah kita taruh di atas 0, terus kita 4 kali 0, hasilnya kita taruh di bawah angka 2. Setelah kita kurangkan 2 dikurangi 0, 2, tetap ini coba lihat, 2 dibagi 4 masih tidak bisa. Tetapi yang membedakan adalah karena di sini sudah ada 0, nah 0, ini dermawan. Dia membantu 2 yang bawah ini dengan angka 0. Nah, ini fungsi dari 0, ketika di atas sudah 0, ketika bagian yang dibagi ini lebih kecil dari yang luar, maka bisa ditambahkan 0. Ingat, syaratnya sudah ditulis 0, selanjutnya 4 kali berapa yang hasilnya 20? Iya, betul, 4 kali, nah, maka kita tulis di atas 5, dan hasilnya 5 kali 4, 20, kita tulis di sini. Lakukan, nah, hasilnya 0. Jika hasilnya sudah 0, maka sudah selesai dalam pembagian ini. Anak-anak, pecahan desimal dari 2/4 adalah 0,5. Nah, ini cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan memberikan apa? Ini tadi ya, tambahan 0, selanjutnya pecahan desimal berubah pecahan biasa. Oke, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada cara-caranya untuk yang terakhir ini. Pertama, hitung banyak angka setelah tanda koma. Oke, setelah tanda koma itu bagian kanan dari koma. Jika di belakang koma ada 1 angka, maka per 10. Oke, di belakang koma ada 2 angka, per 100. Nah, ini berlaku seterusnya ini. Jika 3 angka berarti per 1000. Jadi jumlah angka itu menentukan jumlah 0. Kalau 1 angka ya nolnya 1. Kalau di belakang koma ada 2 angka, ya nolnya 2. Kalau di belakang koma 3 angka, ya nolnya 3. Nah, untuk pembilang itu semua angka pada pecahan desimal, tapi komanya kita hilangkan. Contoh ya, contoh 2,5. Kita lihat di sini. Ada berapa angka di belakang koma? Ingat, belakang koma tadi sebelah kanannya. Ada 1. Maka berarti per 10. Selanjutnya untuk pembilangnya adalah apa tadi? Semua angka pada pecahan desimal dengan menghilangkan tanda koma. Ada angka berapa? 25. Berarti bentuk pecahan biasa dari 2,5 adalah 25 per 10. 3,75. Coba lihat angka di belakang koma ada berapa?
ada 2, angka 7 dan angka 5. Berapa? 100. Untuk pembilangnya, semua angka yang ada pada pecahan desimal, yaitu angka 375. Kita pecahan desimal 3,75, bentuk pecahan biasanya adalah 375 per 100. Nah, ini cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak, semoga sedikit ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, membawa kemaslahatan, sehingga menambah wawasan kita dalam ilmu matematika. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.